Perebutan 3 telur Cleopatra oleh trio buronan internasional dibintangi oleh Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan Gal Gadot. Halo guys, apa kabarnya? Semoga mantap selalu. By the way, Netflix baru aja ngeluarin film action terbaru. Yang membuat saya tertarik adalah ketiga pemeran utamanya yang merupakan artis favorit saya. Tidak diragukan lagi kemampuan akting dari Ryan Reynolds, Gal Gadot, dan The Rock memang sangat keren. Mereka kerap kita lihat di film-film terpopuler dunia, dan yang paling menarik, tiga karakter ini dijadikan dalam satu film. Pasti aktingnya pecah banget. Di awal menonton trailernya, saya sendiri kurang tertarik dengan plotnya, namun karena pemain-pemainnya, saya akhirnya memutuskan untuk menonton. Dan untuk kalian yang pengen tahu bagaimana alur cerita dari film Red Notice ini, bisa banget untuk menyimak rekap saya berikut ini ya. Film ini diawali dengan menunjukkan sejarah tentang Cleopatra yang memiliki 3 telur emas yang sangat berharga. Namun sejauh ini hanya 2 telur emas yang bisa ditemukan, yang satu lagi masih menjadi misteri keberadaannya. Telur yang pertama berlokasi di museum, yang kedua dimiliki oleh seorang mafia besar, dan yang ketiga hanya diketahui oleh Ryan Reynolds selaku pencuri terbaik dunia. Reynolds berencana mengumpulkan ketiga telur itu dan menjualnya ke salah satu orang terkaya di Mesir. Orang kaya itu rela membayar dengan harga sangat fantastis untuk diberikan sebagai hadiah pernikahan putri kesayangannya. Misi pertama pun dimulai. Reynolds menyiapkan telur tiruan yang akan dia tukar dengan telur asli yang ada di museum. Namun sayangnya aksi itu diketahui oleh agen kepolisian John Hartley yang diperankan oleh The Rock. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup memanjakan penonton. Ada lucunya dan gregetnya juga. Di sini Reynolds berhasil kabur dari kejaran John Hartley. Dia pun pergi ke Bali, Indonesia sebagai pelarian. Namun yang tak ia duga, agen John sudah berhasil menemukannya di sana dan ia dikepung pasukan polisi. Telur emas itu pun disita, Reynolds diborgol dan telur itu diamankan oleh John. Namun ternyata Bishop yang diperankan oleh Gal Gadot menukar lagi telur emas tersebut dengan telur tiruan. Bishop mencuri lagi telur asli tersebut. Karena kejadian ini, John Hartley yang bertanggung jawab mengamankan telur itu pun ditangkap polisi, karena polisi menganggapnya sudah berkhianat dan menjadikannya tahanan persis seperti Reynolds. Mereka berdua dikurung dalam sel yang sama dan ditempatkan di penjara yang sangat terpencil, jadi sangat sulit untuk kabur. Tak lama kemudian mereka berdua pun dipanggil oleh kepala kepolisian tempat mereka ditahan, yang ternyata adalah Gal Gadot atau Bishop ini. Bishop sengaja menggunakan John untuk menangkap Reynolds, lalu memfitnah John sebagai pencuri, sementara ia yang mendapatkan telurnya tanpa membuat tangannya kotor. Bishop yang juga ingin mengumpulkan ketiga telur, lalu memberikan penawaran kepada Reynolds untuk bekerja sama mendapatkan telur kedua. Namun karena bagian Reynolds terlalu kecil, Reynolds pun mentah-mentah menolak penawaran itu. Hi, what about we? Why are you wearing the hairnet? You're bald. Di penjara, Reynolds dan John saling bercerita tentang satu sama lain dan mulai akrab. Reynolds bercerita kalau dulu ketika ia kecil, ia dituduh mencuri arloji milik ayahnya yang seorang polisi. Arloji itu merupakan arloji kesayangan ayahnya yang menurutnya bahkan lebih disayang ayahnya daripada dirinya sendiri. Dan selama setahun, dia tak berbicara dengan ayahnya. Sampai suatu hari, ayahnya menemukan arloji itu di kantornya, lalu mulai berbicara lagi padanya. Namun ayahnya tak pernah meminta maaf karena telah menuduhnya. John pun berkata kalau Reynolds menjadi penjahat karena ayahnya adalah polisi, sedangkan John menjadi polisi karena ayahnya adalah penjahat. Setelah beberapa waktu di penjara bersama, akhirnya mereka berhasil kabur karena Reynolds sudah menyusun rencana, dan memang di sini ceritanya Reynolds memang sangat lihai dalam hal kabur. Setelah berhasil kabur, mereka pun mulai berburu telur emas kedua yang merupakan milik seorang mafia besar. Karena mafia ini suka mengadakan pesta, John pun menyamar sebagai tamu undangan, sedangkan Reynolds sebagai pelayan. Mereka harus menembus keamanan yang super ketat karena di sana semuanya terpasang CCTV. Namun mereka cukup terkejut karena Bishop juga sudah hadir di sana, sama-sama dalam misi untuk mencuri telur emas kedua. Akhirnya John dan Reynolds pun bersandiwara. Mereka bertabrakan sehingga pakaian John kotor dan meminta diantar ke kamar mandi terdekat. Sementara itu, mereka langsung menyelinap ke ruangan mafia tersebut untuk mengambil telur emas itu. Dengan kemampuan hacking yang mumpuni, kode akses untuk masuk ruangan telur tersebut pun terbuka. Namun mereka terkejut untuk kedua kalinya karena Bishop telah berada di sana memegang telur emas itu. Akhirnya terjadilah sedikit aksi baku hantam yang lucu antara mereka bertiga, namun mereka tertangkap basah oleh si mafia dan anak buahnya. Lalu Bishop memberikan telur emas itu ke si mafia. Ternyata Bishop berpura-pura menjadi penyelamat. Ia membocorkan informasi ke si mafia kalau telur emasnya akan dicuri oleh John dan Reynolds.
Dan ia berkata ke si mafia kalau mereka bisa bekerja sama untuk menemukan telur emas yang ketiga dengan meminta informasi pada Reynolds. Akhirnya Reynolds dan John ditahan di ruang bawah tanah si mafia dan dipaksa memberitahu di mana telur emas ketiga berada. Memang tidak pernah ada yang tahu di mana telur emas ketiga ini berada, namun Reynolds yang merupakan pencuri barang seni terbaik di dunia berhasil memecahkan teka-teki lokasi telur ketiga ini berada. Dan di sini Reynolds diancam untuk bicara, kalau tidak John akan disiksa. Bishop mencoba mempermainkan hubungan persahabatan Reynolds dan John. Was that you were the best man at my wedding. Son of a bitch, he's lying. If she hurts you bad enough, if he gets really creative with it, I'm gonna have you. John pun sempat disetrum 2 kali karena Reynolds tidak memberikan informasinya. Tapi karena kasihan dengan John, akhirnya Reynolds pun membocorkan info tersebut. Setelah itu Bishop dan si mafia pun merayakan hal itu, namun tiba-tiba si mafia pingsan karena ternyata wine yang diminum si mafia sudah diracuni Bishop. Bishop pun langsung pergi ke Mesir untuk berburu telur emas ketiga. Tak lama si mafia siuman dan mulai menembaki ke arah John dan Reynolds. Namun untungnya mereka selamat karena borgol John tertembak oleh si mafia sehingga ia bisa melarikan diri dengan Reynolds. Setelah berhasil kabur dari si mafia, Reynolds dan John pun mulai mempersiapkan diri berburu telur emas ketiga. Reynolds bercerita kalau ia berhasil menemukan lokasi itu dari arloji kesayangan ayahnya. Bermodalkan keyakinan, mereka pun pergi ke Argentina, masuk ke hutan untuk menemukan lokasi bunker tempat telur itu berada. Awalnya John sempat ragu apakah lokasinya benar karena mereka tidak melihat apapun. Di tengah perdebatan mereka, John melemparkan suatu barang karena kesal, dan ternyata disitulah mereka menemukan pintu masuk bunker tersebut. Namun ruangan itu hanya bisa diakses masuk dengan arloji ayahnya Reynolds. Disitulah terbukti kalau arloji itu memang sangat berharga. Mereka pun berhasil masuk dan sangat terkejut dengan semua barang curian berharga yang ada di sana. Reynolds tergoda untuk mencuri semuanya, namun John kembali meluruskan tujuan mereka ke sana adalah untuk mencuri telur emasnya saja dan menjadikan Reynolds pencuri terbaik dunia kembali, karena saat ini masih dipegang Bishop. Sedangkan John membersihkan namanya dengan membawa telur emas itu dan berhasil menangkap Bishop. Namun lagi-lagi Bishop muncul di hadapan mereka. Ternyata selama ini Bishop mengikuti mereka. Bishop tidak sebodoh itu percaya pada Reynolds kalau telur emas itu berada di Mesir. Namun tak berapa lama para polisi juga muncul di hadapan mereka dan lantas langsung terjadi aksi tembak-tembakan antara tim pencuri dan tim polisi. John memihak tim pencuri karena polisi masih menganggapnya pengkhianat. Aksi tembak-tembakan ini cukup seru dan lagi-lagi tim pencuri ini berhasil kabur melalui air terjun. Mereka jatuh ke air dan Reynolds muncul dengan tetap memegang telur emas itu di tangannya. Namun ketika ia sampai di daratan, ia tidak melihat John. Ia pun meletakkan telur emasnya dan mencoba mencari John di air. Tapi ternyata John sudah sampai di daratan duluan. Di sana ia menggoda Reynolds yang peduli padanya. Tak berapa lama, Bishop pun berhasil muncul ke daratan, dan John mengatakan kalau kali ini Bishop berhasil ditangkap. Tapi ketika ingin memborgol tangan Bishop, malah ada plot twist. John seketika berciuman dengan Bishop. Mereka berkata kalau misinya mengumpulkan 3 telur berhasil, dan di sana Reynolds sangat terkejut. Ternyata selama ini dia hanya dibodohi John dan Bishop yang ternyata adalah pasangan penjahat. Reynolds pun diborgol di pohon, lalu Bishop dan John pergi dengan telurnya. Tak berapa lama kemudian mereka sudah berada di Mesir, menghadiri pernikahan putri pembali ketiga telur emas itu. Mereka senang berhasil mendapatkan triliunan uang. Namun karena dasarnya memang penjahat, mereka membocorkan ke polisi kalau ketiga telur itu berada pada si miliuner Mesir, sehingga miliuner Mesir itu pun ditangkap. 6 bulan kemudian ketika sedang berlibur menggunakan yacht, tiba-tiba Reynolds muncul di hadapan John dan Bishop. Ia berhasil kabur lagi dari tangkapan polisi karena memang itu adalah keahliannya. Ia berkata kalau ia telah memaafkan perbuatan mereka berdua karena sudah membalas perbuatan mereka dengan menyuruh polisi membekukan rekening terselubung mereka. Jadi uang triliunan mereka itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan Reynolds juga datang dengan penawaran baru, dengan misi pencurian yang lebih besar, bekerja bertiga, dan tentunya uang yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan begitulah cerita ini berakhir. Semoga ada sequel kedua yang lebih seru, dengan ceritanya yang jauh lebih menarik karena menyatukan 3 artis kondang ini dalam satu frame. Memang ide yang sangat bagus. Sekian dulu video kali ini guys, dan see you in the next video.